Kepotong, maaf. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Mimi, Dede, Mi. Welcome. Masih bahas tentang how to be body mentality. Oke. Mami cantik mat malam. Kalian ngapain hari Minggu? Nggak ngecegil kan? Jangan sampai kalian ngecegil ya. Ada yang atas, Papa. Papa. Jangan sampai kalian ngecegil. Tadi yang nanya cara ngadepin cowok tarik ulur. Dengan tidak dihadapin sayang. Kabur. Ngapain kalian ngadepin cowok tarik ulur? Dia tarik ulur tandanya dia nggak tertarik sama kalian. Tips biar nggak dideketin mau kondo. Jadi kalian kalau ngelihat dideketin cowok nih, ngeliat dia mau kondo langsung pergi aja. Ya. Mau beli buku, klik link yang ada di bio. Ya. Tarik lagi ke jurang. Nggak, cowok tarik ulur berarti nggak tertarik sama kita, ya. Ciri-ciri cowok mau kondo apa? Aduh, ya nggak modal lah yang jelas. Ngeghosting gitu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Kamu aja sering dighosting sama cowok, ngapain kamu mikirin ngeghosting nggak apa-apa atau apa-apa? Kenapa? Ghosting lah. Sebelum dighosting, ghosting duluan. Kak, cowok yang deketin aku followin Tobrut, kaget, what should I do? Duitnya berapa dia? Cowok itu semuanya jelalatan. Masih open curhat nggak? Masih. Kalian nggak ngejekgil kan? Hari ini ya, aku lebih memilih untuk menggini-ginikan rambut aku daripada aku ngecegil ya kan. Ini kan kayak gini-gini. Banyak uangnya, ninggalin duitnya. Ya udah, banyak uangnya, duitnya miliaran. Orang cowok tuh semuanya pasti genit. Pasti dia kan cowok yang nggak selingkuh di mana? Di kuburan. Ngapain kamu masih ngecekin dia followin Tobrut? Dih, kurang kerjaan banget. Ngajak piti-piti apakah itu mau kondo? Ya jelas lah. Piti-piti apa sih? 50-50. Ya jelas mau kondo lah, pakai nanya lagi. Yang nggak mau kondo tuh jemput kamu di rumah, jelas planningnya kemana, dinner di mana, diantar lagi pulang. Dia yang arrange semuanya, kamu tinggal duduk manis. Itu namanya yang nggak mau kondo. Kakak aku nggak cekin, tapi muncul sendiri tanpa cari tahu. Kamu ngeliat HP-nya apa gimana sih? Nggak usah kurang kerjaan deh. Mau cerita ikutin cara kakak dikasih kalung. Makasih kak baby. Congratulations. Ya baby. That's. Please eat that, okay? Janji manis cowok omong kosong, enaknya diapain ya tinggalin lah. Ngapain kamu masih deal with BS? Kalau cowok yang apa? Cowok yang royal tapi sering ngungkit pemberiannya, tutup kuping. Yang penting duitnya jalan. Mami. What baby? Kalau dijemput bayar tapi gak ada plan gimana kak? Ya cari yang ada plannya lah. Aku paling gak seneng tuh jalan-jalan gak ada plannya, gak jelas. I don't like it. Yo, pintar banget kakaknya nih. Ya kalian tuh harus banyak ngobrol sama orang-orang pinter. Gini ya, aku yakin kalian mungkin sekolahnya pinter atau apa, tapi karena dibohong-bohongin sistem, jadi mau-mauan dibohongin sama cowok juga. Belum siap tapi yang datang ngajak nikah mulu. Ya jangan mau ngajak nikah. Emang kamu kenal orang terus langsung diajak nikah, itu mau? Minimal kenal 2 tahun dulu. Lihat dia beneran enggak. Kok marah-marah kak? Apaan sih? Marah-marah apaan? Orang enggak marah-marah, emang kayak gini. Apa sih, alay deh. Jangan marah-marah kak.
Siapa yang marah-marah sih? Emang kayak gini. Ini namanya perangkat permut. Orang tulus itu ada nggak sih kakak? Nggak ada. Kak, your advice untuk aku yang masih 22 tahun. Level up dir, masih 22 tahun. Pikirin gimana caranya ada di radar orang yang jelas, bukan orang yang nggak jelas. Ya. Kak, kalau pacaran sama anak kuliah bahaya nggak? Apaan sih? Anak kuliah bisa kasih lo apa? Mami. Terserah sih kalau mau have fun dulu. Serah lo dah. Mami. Makasih gue. Perangkat perangkat ke suami boleh nggak sih? Boleh lah. Daripada kamu ngomel-ngomel dengan perangkat perangkat. Kak, apa saja tahapan untuk menyeleksi laki-laki untuk menjadi suami? Apa ya tahapannya? Lihat aja dia gimana kelakuannya. Ya. Kak, ide side job. Apa side job? Aku lagi bikin kelas ya habis ini ya. Memanfaatkan AI untuk menjadi berdaya. Ya, ikut kalian. AI, kalian tuh sekarang tuh teknologi udah keren-keren ya. Jangan ketinggalan kalian. Jangan ketinggalan zaman. Bahkan AI itu bisa bantuin kalian untuk mengelola emosional kalian yang masih suka breakdance itu. Ya. Dia baik, suka antar jemput tapi nggak pernah inisiatif ngasih gift, harus diminta dulu. Ya udah sih, cari lagi yang lain juga. Gimana deh? Gimana daftarnya? Kamu ikutin Joy aku ya, Instagram aku ya. Di situ ada. Apa baby? Kakak adalah satu menjadi modifikasi. Kak, aku harus di APK live. Itu terserah kamu lah. Mau kerja apa kek? Kalian tuh terserah mau kalian kerja apa. Mau kalian jadi Elsie, mau kalian jadi Ani-Ani, mau jadi apapun. Bukan hak aku buat ngejudge. Ya. Kalian gak usah nanya, Kak aku kerja ini gini kan. Yang penting itu bisa bikin kalian level up. I don't care, I don't give a ya. Rambutnya model apa? Gak tahu aku. Ini yang itu stylistnya. Ya. Kak ada loker nggak? Kalau mau cari loker tuh ke LinkedIn, bukan nanya ke aku. Aku nggak punya perusahaan. Rambutnya extension nggak kak? Mau extension mau nggak serah. Kenapa kak tiap ada yang nanya jawab ketus mulu? Emang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak masuk ke otak kalian. Gimana kalau kita suka cowok duluan? Suka cowok duluan apa itu? Aku sibuk catokan. Wanita tenang sibuk catokan. Nggak ada suka-suka cowok duluan. Sibuk olahraga. Nih hari ini ya, pagi tadi ya kan, aku masak, bikin steak tuh, aku bikin videonya, aku udah aku upload di TikTok juga. Mami. Terus main sama anak aku, olahraga, masakin dia, ya. Habis itu deep cleansing semuanya, body scrub ya. Kata siapa ketus itu bukan feminin? Udah ya, udah kalian terserah. Aku pokoknya gaya ngomong aku kayak gini, terserah kalian suka, terserah kalian enggak, whatsoever, I don't care. Oke, lanjut lagi ceritanya ya. Aku kan body scrub tuh, terus hair masan ya, sampoan hair masan. Nih aku jadi kena restriction, kalian tahu? Ya, aku suka kak lanjutin, ya udah ya. Tapi kakak bilang harus manja-manja. Ya manja-manja ke siapa dulu, Nana? Kalau ke suami manja-manja, ke pasangan yang provide kamu ya manja-manja. Tapi kalau jawabin cegil, gimana mau manja, Ibu Nana? Kan nemenin cowok dari nol salah ya, jelas salah lah. Scrubnya apaan? Apa ya? Nggak tahu kemarin aku beli, lupa. Gitu. Salah nggak kita punya cowok 3 aja? Terserah lah lo mau punya cowok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serah lo. Yang penting lo nggak cegil ya. Kak aku pergi dari cowok royal karena dia bohongin aku. Cowok yang nggak bohong itu cuma ada di kuburan. Pokoknya yang namanya cowok pasti bohong ya, ingat itu.
Jadi kalau mereka ngomong apa, membual apa, iyain aja. Tapi kan udah tahu dia lagi bohong si cumi gondrong ini. Ya, udah kan nggak usah berharap cowok itu apa namanya, setia, nggak pernah bohong lah apa. Nggak usah. Ya, nggak akan ada cowok. Kalau kalian bilang gini nih ya, Kak, tapi orang-orang di dekat aku nih nggak selingkuh atau apa, nggak bohong, ya belum ketahuan aja. Ya, itu ciri cowok yang tertarik sama kita tapi gengsi. Apa? Bentar, cowok provider banget, mukanya kayak kang preman pasar. Matiin lampu sayang, matiin lampu. Ini kalau nggak pakai lampu gini ya? Kayak gini. Oh, kalau nggak pakai lampu kayak gini, oke lah ya, masih oke. Enakan pakai lampu apa enggak? Diroyalin tapi nggak suka orangnya. Matiin lampu. Ih. Bagusan pakai lampu atau enggak? Ini aku nggak pakai lampu. Ini pakai. Nih, pakai. Bagusan pakai ya. Ya udah, pakai aja. Kak, kenapa nggak pakai alas? Istirahat dulu sayang, ini juga kuku aku istirahat dulu 3 bulan. Kenapa? Karena ya biar tumbuh dulu lah ya. Nggak pakai alas. Nggak perlu kado balik cowok. Kalau cowok itu ngasih kado nilainya 10, kamu kado baliknya nilainya dia 100, kamu ngasihnya 10 gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Dia ngasih kamu mobil, kamu beliin dia donat gitu. Ya, apa tadi, kalau dilihat-lihat matanya mirip Ipyut, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Dia cantik juga kok. Kenapa sih kalian suka banding-bandingin orang? Aku mau dibilang mirip kakak yang begitu sulit, itu juga nggak apa-apa. Dia juga cantik wanita, kenapa? Kak Ipyut juga cantik, kenapa? Kalian tuh nggak usah ngehina-hina orang ya, kayak kalian paling bener aja. Senang aku kakak live di TikTok, soalnya di IG. Iya, soalnya aku nggak tahu, aku nggak bisa nge-live di sana. Aku pengen nge-live di sana sebenarnya, serius. Ya udahlah. Suka warna rambutnya bagus ya sayang ya, badai. Kalau dia setia tapi gak kaya, aduh, kejahatan yang paling jahat adalah kemiskinan sayang. Setia nggak kaya terus kamu disuruh kerja, makasih. Dengan dandan cantik di rumah, tutup mata, shopping, serah dia mau ngapain di luar. Dia ngasih puluhan juta, aku ngasih dia kado 100 ribuan, itu bagus tuh kayak gitu ya. Jadi menunjukkan value-nya tuh bukan yang tangible tapi intangible. Oke. Itu loh maksud aku. Kalau royal tapi cuek gimana? Ya udah, ambil aja royalnya. Poninya bagus gini Kak. Iya ya, bagusan gini ya. Kasih ya sayangku. Gimana ngadepin cowok avoidant? Ya, ngapain dihadepin cowok avoidant? Nggak ada cowok avoidant mah. Emang dia nggak suka aja sama kamu. Aneh. Pertanyaan yang aneh. Cowok kalau suka kamu tuh pasti nggak akan ada avoidant. Pasti dikejar terus. Nggak ada avoidant. Ya. Sayang mataku jadi melek. Ya. Jangan kecintaan sama cowok. Iya lah, nggak jelas. Saya nggak sih kalau pergi dari cowok nggak ada inisiatif, tapi kalau diminta pasti dikasih, tapi capek banget. Ya, makanya jangan punya satu doang. Ya. Kalaupun kalian pengennya aku mau punya satu, makanya kamu harus punya duit sendiri biar nggak ngemis. Karena ngemis tuh capek ya, dan aku nggak pernah ngajarin kalian ngemis ya. Ngemis kayak minta terus dia nggak dikasih gitu. Sekali kalian minta nggak dikasih, pergi dari cowok itu. Ya, gitu, oke? Mirip cowok baru apa cowok lama yang tiba-tiba ninggalin terus balik lagi? Dia bisa ngasih berapa? Dua-duanya coba kali kamu assess berapa yang bisa dia kasih. Kalau nggak ada. Minta di posting misalnya, nggak usah, nggak ada posting. Ya, anggap dirimu adalah selebgram, selebtok. Kalau mau ada posting harus ada red cardnya ya, berapa juta, berapa puluh juta, berapa belas juta, pokoknya yang mahal.
ikutin tren skincare yang udah habis katanya. Bukan tanggunganku, aku harus apa. Kak Umaya buang aja tuh laki nggak jelas. Kata gue Putri Padang glow up. Ih nggak apa-apa, dia juga cantik ya. Kalian nggak usah ngina-ngina orang ya. Semua cewek itu cantik. Kalian jangan bikin orang jadi insecure ya. Jangan bully-bully ya. Ketua makin badai ya dong. Gimana ya? Soalnya aku meletakkan semua energi ke diri aku sendiri. Jadi badai. Diam kalian. Ya, aku punya sayap-sayap peri ini di sini. Gimana caranya pakainya? Ini punya anak aku kecil. Princess, how's your day? Oh my god, I've got a beautiful day, you know. Mami nanti. Yes, baby. What do you want? What do you want, baby? Nanti. Is there anything you want? Okay. I will assist my baby first, okay? I think I will assist my baby first. Okay, so I will take this with me. Okay. Follow me. Come on, baby. Let me help you. She asked for more water because it's empty. So I'm chilling with my baby here. And I will take more water for her. Okay? Please be patient there. Kak, salah gak sih kalau aku ngerasa gak butuh cowok dan lagi gak mau deket cowok? Nggak salah sih, tapi kalau ada yang ngedeketin kamu terus ya gak usah ditolak. Coba lihat dulu, itu jadi kayak magang gitu loh. Kayak kalau dokter itu kayak koas ya. Aku juga sering gitu kok, sering koas. Nanti gak usah jadi belajar gitu ya. So I've done taking the water for my baby. Now let's walk to her. Da. It's for you, baby. Thank you. My pleasure. You're welcome. My baby so cute, right? Suaranya doang. Setelah kenal akun kakak, paham cowok sekarang apa? Kuanya nih suhu loh ya apa? Kak kaya lah ya apa? Hey, cantik banget, hai. Boleh post Fiti pegangan tangan cowok effort. Nggak apa-apa, kalau itu bikin kamu dapat duit. Aku kan pernah post tuh, aku jalan sama temen aku. Nah tuh ada postingannya beberapa bulan yang lalu. Aku kan jalan sama temen aku, terus jalan gitu kan. Terus tangan aku kan dipegang sama temen aku ya. Itu temen ya, teman. Karena kita tuh single sampai menikah. Terus jadi engagementnya jadi naik kan, banyak-banyak yang komen gitu. Itu membantu aku dapat duit, ya. Tapi itu teman aku, jadi diam kalian. Oke. Ajarkan aku jadi body. Aku nggak pernah post foto pasangan dikatain cuma suka sama duitnya aja. Iyalah, ya emang. Aku suami LDR tapi duitnya berkabar. Bagus, enak loh LDR. Suami istri LDR terus suaminya sibuk kerja, itu enak sayang. Kamu nggak capek melayani. Ya enak. Aslinya orang mana kak? Aku tuh aslinya dari surga sayang. Ya, jatuh ke bumi menjadi bidadari. Ya, jadi menjadi dewi gitu ya, dari surga. Iya. Jadi kalau kalian nanya aku dari mana, aku tuh dari surga jatuh ke bumi. Apa baby? Okay, it's for you baby. I'm sorry. Ya. Ih, kakak pasang rambut ya. Kakak bintangnya apa? Kadang lucu. Aku Leo, bentar lagi ulang tahun. Awas kalian ya kalau nggak kado. Bisa kado aku itu loh, lewat link PayMe. Kalian bisa kirim aku uang, kasih gift hadiah, bisa. Leo, pantas mempesona. Ya, yes, girl.
ayam. Biar putih giginya gimana? Rajin sikat gigi sayang. Nggak ada finir-finir nih ya. Aku cuma rajin sikat gigi aja. Sikat gigi 2 kali sehari. Mau tidur sikat gigi. Jangan males, pagi sama tidur. Kak, gimana caranya bikin baby voice? Gini ya, ini kan aku suara biasa. Aku kalau ngomong sama anakku, baby voice nih. Look, lihat. My baby, sayangku, dedek, 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 dedek Simu. Hi, I love you baby. Yes. Are you happy today? Oke. Ah, itu finir itu enggak ada finir. Mana finir? Finir nggak begini, kotak-kotak finir. Fitnah mulu. Apa kalian mau bilang apa? Kak, ini dioperasi, ini dioperasi. Ini nggak ada, ini doang nih. Ini doang yang dioperasi. Kalau suami nggak kasih nafkah bulanan, kalau lagi marahan gimana ya kak? Wah, buang aja. Dia lagi berusaha ngontrol kamu. Atau kalau dia habis gajian, kamu baik-baik dulu ke dia. Begitu udah ditransfer, perengat-perengut lagi. Itu juga bisa, ya? Sabar ya kakak cantik, walaupun difitnah udah biasa. Kalian tuh ngata-ngatain aku apa aja, aku nggak ngereken, ya. Semuanya itu bisa menjadi bikin aku makin melimpah, makin sukses dikata-katain itu, nggak masalah, ya. Tips dating untuk perempuan yang belum pernah pacaran. Cobain sayang. Learning by doing. What is this? What is this? Kalau suami udah nggak kabarin kalau aku LDM sama suami, nggak dinafkain kalau lagi marahan. Cari pacar aja yang bisa nafkain. Gimana kak minta duit ke cowok tanpa ngeliatin minta? Kasih masalah. Kalau dia nggak mau bantu, buang. Dia mau pegang-pegang kamu doang, nggak mau bantuin kamu, buang aja. Gimana caranya agar mood kita selalu baik dan mengetahui apa yang kita suka? Apa baby? Itu udah benar, udah Natsya kan? Emang baby mau nonton apa? Gimana dong kalau suami gak izinin kita kerja cari duit? Kan kerja gak harus keluar. Aku bikin pelatihan ya, wes, tentang gini, memanfaatkan AI dan teknologi untuk berdaya dari rumah. Are you ready, girl? Makanya kalian follow aku di IG juga ya, di Instagram ya, supaya kalian tahu kalau aku bikin kelas. Soalnya biasanya aku taruh di stories itu, ya. Kok di aku nge-like ya? Kalau apa itu? Pernah ketemu kakaknya di Bekasi. Iya, emang aku orang Bekasi kan. Kak, gimana cara mood kita selalu baik, mengetahui apa yang kita suka? Sama baby voice 99 kalau di IG ya, baby voice 99. Mau nyapa malu. Ih, nggak usah malu. Mau minta foto juga boleh, banyak kok yang kayak gitu. Rahasia jamu langsing ya kak. Apa? Kak sering skin booster apa? Nggak pernah skin booster aku. Aku belum pernah skin booster. Tapi aku rajin dermapen. Ini aku lagi detox kulit aku nggak pakai apa-apa. Even skincare aku nggak, even sunscreen aku nggak pakai karena sunscreen juga mengandung kimia. Aku lagi detox 2 minggu. Karena apa? Karena aku pengen ngilangin yang di sini. Ini kayaknya ada sedikit jerawat karena bahan-bahan kimia. Ya kalau kita jerawatan di sini tandanya hormon kita nggak stabil. Ya kalau di pipi itu tandanya kosmetik, skincare ada yang nggak cocok. Itu ya. Gitu. Hidup asli apa tanam benang kak? Hidung dioperasi. Pakai nanya. Aku sering bikin konten tentang itu. Pasanganku ngajakin aku ikut bisnisnya dia, modal dari dia semua. Nggak, gimana ya? Kalau bisnis bareng
pasangan tuh sebenarnya aku nggak rekomen, soalnya jadi masalah nanti ya. Kamu bilang aja gini, aduh saya aku nggak pinter kayak gitu-gitu. Kamu aja gitu aja ya. Ya aku percaya kamu gitu aja lah ya. Kak, aku Senin sampai Sabtu kerja kantor, Minggu urus bisnis kecilku. Lah sama kan, aku juga Senin sampai Jumat aku kerja di kantor, malamnya paginya terus istirahat bikin konten buat kalian. Apakah jiwa femininku pudar? Tidak, aku masih bisa cantil dan imut ini. Sabtu kemarin aku ngajar kelas buat kalian, bikin konten, nge-live ya kan. Apakah itu memudarkan jiwa feminin? Enggak lah ya. Tulang rangu kayak itu dong, apa namanya, kayak bakso aci dong, tulang iga kali. Kak, biar kita happy sama diri kita gimana? Jiwa feminim itu apa? Aduh sayang, kepoin deh konten-konten aku. Dia bilang aku mau modalin kamu bisnis, tapi bisnisnya kamu pegang. Gimana? Kamu kasih aku uang aja sayang gitu. Gimana ya? Gini, pokoknya gini intinya, cowok kalau mau ngasih kita modal, terus bisnisnya yang kita ini, terus dia minta untung, dia tuh lagi memerah kita sebenarnya ya. Dia lagi manfaatin skill kita. Kalau dia emang mau ngasih kamu, dia akan ngasih kamu aja, nggak minta balikin. Bukan implan, bukan. Sakit gak ya? Sakit lah. Namanya operasi, kamu diambil tulang kamu, kalau hidungnya sakit lah. Ya kali nggak sakit, lagi nanya lagi. Jadi ya, menjadi cantik itu sakit emang. Jadi nggak main-main, butuh keberanian. Kalau kalian banyak alasan, banyak mental korban, udah nggak usah main di sini. Kan belum sanggup OPK. Ya cari duit sayang. Gimana caranya kamu level up? Itu yang kamu pikirin, jangan cowokmu yang kamu pikirin. Suami cuek setelah nikah, cuekin balik. Atau punya pacar, bisa ya. Nafkain nggak dia? Kalau nggak, buang aja. Nikah berapa lama? Baru berapa bulan? Bagus. Belum ada anak, bagus. Tinggalin, buang aja, nggak jelas. Sekarang kakak kurusan, lagi suka olahraga apa? Aduh, beratku tuh segitu-gitu aja, nggak ada kurusan, nggak ada maintenance saja. Olahraga apa aja yang aku lagi pengen, jalan kayak ini kayak itu, kayak aku belum bisa berenang karena belum boleh sama dokter aku ya. Aku sebenarnya suka berenang, sering dibeliin barang tapi takut gak bisa ngembaliin. Lah emang ngapain suruh ngembaliin? Pernah tanam benang nggak? Pernah. Aku pernah tanam benang di hidung. Terus capek tanam benang mulu, hasilnya tuh nggak lama, jadi mendingan rhinoplasty sekalian. Kalau dia mau modalin aku tapi dia nggak akan minta untungnya, gimana? Ya udah, tapi uangnya buat aku sayang ya, nggak usah kamu sayang tapi uangnya buat aku ya, kan aku nggak tahu bisnisnya nanti gimana. Kamu udah siapkan ini gitu ngomongnya ya. Beda ya, beda. Ngomong sama kalian nih, ya, kan begini. Tapi kalau ngomong sama cowok beda sayang ya. Ya, sama anak juga beda. Ini kan kalian lihat aku ngobrol sama anak aku. Beda baby, gitu. Jujur banget kakaknya. Iya, jujur lah. Bagusan meso apa botox ya? Nggak tahu, aku nggak kayak gitu-gitu. Belum, aku barusan operasi langsung kataku. Sekalian gitu. Aku nggak mau bahas rhinoplasty di mana, harganya berapa, jadi nggak usah nanya-nanya, oke? Di sini lagi mati lampu. Gak apa-apa, lihat aku aja hiburan. Punya power bank kan? Berarti kalau mau secantik kamu harus langsung operasi ya. Kamu tuh level up itu sesuai budget kamu dulu. Kan kamu bisa lihat konten-konten aku sebelumnya. Ya, aku bikin konten ngajarin kalian berharga ini. Dikatain kan sama mukondo.
Minimal operasi dulu, minimal ini. Ya udah, sekarang aku udah operasi, apa diam kalian? Diam kan beneran. Kak, semenjak aku follow kakak di sosial media, aku jadi merasa cantik kalau ngaca. Iya, nular. Karena aku memberikan energi bahwa kalian tuh harus pede, jadi nular. Kalau putus wajib blok apa enggak, Kak? Terserah kalian mau blok mau enggak, terserah ya. Skincare nothing special. Ini aku lagi detox malah. Jadi lagi nggak apa. Suami hobi merajuk, itu harus gimana? Ya merajuk balik. Ya. Diem aja. Kak Ayu mau sama laki-laki yang tampangnya nggak mendukung tapi udah mapan. Matiin lampu. Selama nggak mual, matiin lampu. Ya. Jadi gini, kalau dia ini bisa provide kita, lama-lama kita kan ada rasa aman kan, rasa aman, nyaman, dilindungi. Lama-lama kita hormat sama mereka, respect, ngerti nggak? Kalau cowok yang seharian ngilang terus chat lagi, apa nggak usah dibales? Ya nggak usah. Seharian hilang. Kalian tuh chatting tiap hari ya? Kurang kerjaan apa gimana ya? Aku kayaknya kalau chatting seminggu sekali, sebulan sekali, karena energiku mahal. Apalagi kalau dia habis ngilang, aku lebih ngilang lagi. Enak aja kalian. Aku nerima cowok jelek, akhirnya dia selingkuh karena ngerasa bisa dapetin semua cewek. Mau cowok itu jelek, mau cowok itu ganteng, semua cowok itu selingkuh. Diam kalian. Berlaku ke suami, yes. Suami kamu sekarang gak selingkuh. Belum tentu 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun lagi dia gak selingkuh kalau kamu udah tua. Ada cewek muda bening, selingkuh dia. Apalagi dia udah punya duit. Diam kalian. Gak usah tutup mata. Kak, dia deketin aku konsisten tapi belum ada hadiah uang. Ya bukalah pintu sebanyak-banyaknya. Kalau lagi terpuruk karena finansial, gimana caranya law of attraction? Kamu jangan ketakutan. Ya. Kalau kamu berada dalam energi ketakutan, rezeki kamu makin seret. Kalau kamu masih dendam-dendam sama orang yang pernah nyakitin kamu, itu juga rezeki kamu bisa seret. Ya. Ngelek. Di sini nggak ngelek sih. Jadi mending terima duitnya. Makna bukan untuk modal usaha biar ada pulang. Masa aku yang izin ke rumah mamanya, Kak? Aduh, Dedek, sekolah dulu yang benar. Oh no, it's not for you, baby. No, I'm sorry. Okay. Ngilang yang dimaksud tuh nggak balas WA atau hapus kontak atau apa? Serah kamu lah, yang penting kamu nggak terganggu lagi. Mau blok mau apa, yang penting kamu nggak hadepin suami yang asik nongkrong. Biarin aja nongkrong, mintain duit kalau pulang nongkrong. Jangan marahin aku. Lagi kamu sekolah dong, yang benar. Masih pacaran juga, masih sekolah juga pacaran. Jangan dendam dengan orang-orang yang nyakitin, jangan ketakutan. Ya itu naikin vibrasi. Banyakin bergaul sama orang-orang yang positif. Ya. Mau nongkrong di sini aja deh, lagi capek sama suami. Iyalah, mendingan di sini kita happy. Ngapain mikirin yang gak jelas? Cara cowok ngerayu apa? Kalau kita lagi ngambek. Pokoknya kamu perengat-perengut, diem aja, biarkan dia merayu. Kalau dia nggak merayu kamu saat kamu perengat-perengut, berarti dia nggak suka sama kamu. Pergi. Pokoknya kamu tuh harus terobsesi sama diri kamu sendiri ya. Nggak ada orang lain yang gaya-gayaan, sosokan menjadi hadiahnya. Nggak ada. You are the prize. Aku kecapean jagain anak, suami sibuk nongkrong. Buang aja. Udah duit nggak seberapa, nongkrong mulu.
dateng ke tempatnya dia nongkrong, Iya. kasih anak ke dia. Suami selingkuh dan silent treatment udah 1 tahun, Kak. Aduh sayang, selingkuh juga dong. Selingkuh juga, yang bisa kasih kamu uang. Bila perlu cari suami lagi yang lebih kaya daripada dia. Posting jalan apa semenjak ikutin kakak. Aduh, kecepatan sayang tante, sorry. Aku follow kamu Kak, cuma belum sehebat kamu sih bisa strike ini. Sayang, semua orang itu berproses. Gak usah bandingin diri kamu sama orang lain. Kalau kamu sering banding-bandingin diri kamu sama orang lain, energi kamu jadi rendah. Iya yuk. Rauna nyanyi ya. Iya yuk. Seru kan? Iya yuk. Seru. Posting lagi jalan sama cowok baru pas didiemin 2 minggu. Ngapain kamu posting? Biar apa kamu posting? Jalan sama cowok jalan aja. Iya yuk. Posting makanannya doang aja. Nah dia kan bertanya-tanya. Iya. Live tiap hari apa Kak? Nggak tahu. Kalau ada waktu aja, kalau nggak ada ya enggak. Ya, pokoknya kalau aku lagi live ya udah kalian lihat gitu aja. Kalau enggak ya udah enggak gitulah ya. Aku LDM Kak sama suami, nggak dinafkahi. Kalau lagi marahan udah 2 bulan. Cari pacar yang bisa nafkahin kamu. Iya yuk. Tadi pas senyum cantik sekali. Iya dong. Iya yuk. Thank you. Yuk. Iya. Iya. Cara biar kita nggak butuh validasi, gimana? Validasi diri kamu sendiri. Aku cantik, aku menarik, aku lucu, aku imut, aku pintar, aku kreatif, aku cerdas, aku body goals, whatsoever it is. Bilang kayak gitu, afirmasi diri kamu dengan hal-hal yang positif. Jangan kamu bilang, iya aku gini, iya aku berlemak, nih aku gini, aku berlemak. Emang kenapa? Lucu, gemes, gemoy, lihat nih. Gitu. Aku udah berat mau cerai tapi berat No. di anak, gimana ya? Anak itu nggak butuh ibu yang jadi orang gila di jalanan. Itu kamu ingat. Serius Kak, aku disuruh selingkuh, tapi selingkuhnya yang duitnya lebih banyak ya. Kalau kamu selingkuh sama orang yang morotin kamu ya namanya kebodohan itu. Iya yuk. Cara menghilangkan rasa gimana? Pakai logika. Punya otak, dipakai otak. Iya yuk. Iya yuk. Yeay! Oh McDonald had a cow. Iya yo. Gimana? Iya yuk. Yeay! Kapita iya yuk. Ngilangin. Iya yuk. Cara matre ke cowok. Iya yuk. Iya. Aku nggak ngajarin kalian ngemis, tapi kalau kalian ya udah cantik, berani, bagus, pede, berdaya, cowok itu pasti berlomba-lomba untuk serve kamu, impress kamu. Takut karma nggak sih Kak? Nggak ada karma ya. Kamu tuh dibilang nanti karma ini. Lihat aja tuh orang-orang yang jahat sama kamu. Gimana hidupnya? Baik-baik aja kan? Karena mereka nggak takut, hidupnya nggak penuh dengan ketakutan. Nggak kayak kamu, penuh dengan ketakutan. Dari kecil udah dibilang kamu jangan punya pendapat ya. Nurut sama orang tua ya kan? Dibanding-bandingin sama saudara yang lain, dibohong-bohongin sama sistem. Itu makanya kalian hidupnya kayak gitu-gitu aja, banyak ketakutan, takut. Bohong-bohongin sama sistem kalian tuh. Ya, jadi istri tuh harus nurut biar masuk surga. Tapi suaminya tukang gebukin, suaminya tukang selingkuh. Kalian nggak boleh. Lah, enak banget. Anak nggak bisa aku bawa, ya nggak apa-apa. Emang aku bawa semua anak aku? Enggak. Aku juga nggak mampu bawa mereka semua. Yang nyakitin aku pada ya udah biarin. Ngapain kamu ini? Tim cut off temen atau lebih baik cuek aja? Aku sangat gampang meng-cut off orang. Cut off cowok, cut off orang, ghosting orang sangat gampang.
Gak jelas buang. Aku gak mau hati mungilku terluka. Ada anak aku yang membutuhkan aku untuk tetap waras. Ya. Udah berapa kali nikah? Buset. Ngapain lo nanya kayak gitu? Hah? Lo mau ngasih apa ke gue nanya kayak gitu? Oh ya, kalian ya kalau di live aku nanyanya itu yang baik untuk kalian ya, buat diri kalian, bukan ngepo-ngepoin aku. Karma itu nyata, enggak, karma itu bisa ditolak. Karma leluhur kalian tuh juga bisa ditolak ya. Emak bapak kamu umpamanya kayak gitu terus polanya, bapak kamu selingkuh, emak kamu gini, emak kamu playing victim, kamu diselingkuhin lagi, kamu bisa nolak. Kamu bisa nolak pakai kepintaran kamu. Kalau kamu udah nyembuhin diri kamu, kamu bisa nolak karma itu. Ya. Jangan kalian, aduh, aku takut karma. Tapi kalian diinjek-injek diam aja. Ya. Karma. Karma yang kita lakukan, bukan keluarga. Kalian tuh dibohong-bohongin. Terus kalian diselingkuhin dengan suamimu kondo. Aku nanti ini takut karma kalau ninggalin dia ini itu. Nah, dibohong-bohongin kalian. Tahu nggak? Kamu tahu kenapa kamu dibohong-bohongin? Supaya kamu nggak berkembang, supaya hidup kamu kayak gitu-gitu aja, supaya kamu nggak maju, supaya kamu bisa terus-terusan diinjek. Aku takut nyesel mutusin, takut dia sukses. Ya belum sukses, cari yang udah beneran sukses. Ya kamu sendiri gimana caranya sukses? Aku nggak bisa pergi karena anakku masih kecil. Kamu tau nggak? Aku udah bikin postingan kan? Aku pergi sama Rauna, itu masih nyusuin dia. Dia masih umur 4 bulan kayaknya. Apa nggak kecil itu anak aku? 3-3-nya aku bawa kemana-mana. Pakai mobil Mazda. Apa itu? Yang kecil itu Mazda hatchback. Ngekos. Ke rumah aman. Dibantu sama pemerintah. Emang kalian kira gak sengsara? Siapa bilang pergi dari rumah tangga yang toksik itu gampang? Gak ada yang bilang gampang. Tapi terserah kamu. Sekarang pilihannya ada di kamu. Kamu mau kayak gitu-gitu terus, apa kamu mau maju? Ya, gak usah nanya sekarang kontrak di mana. Kenapa kamu mau ngasih uang buat bayar kontrakan? Sudah amat. Oh, Nanya nggak usah ngelebihin boundary seorang ya. Pernah nggak terapi ngebantu nggak sih kak? Iya, mau ke psikolog. Ngapain sih takut? Kan aku ini kak takut. Ya ampun, takut mulu. Pantesan hidup kalian kayak gitu-gitu aja. Mental kamu mental korban, mental miskin. Ubah tuh mental kamu. Mental korban, mental miskin. Mana bisa kamu jadi kaya? Mana bisa kamu merubah nasib kamu? Ya, aku ngomong keras kayak gini, kencang kayak gini biar kamu tuh pada kebangun. Bangun kalian ya. Nanti tuh sering dibodoh-bodohin sama sistem. Mau nggak? Ya. Aku takut. Sampai aku diketawain sama Rauna. Banyakan takut, gak jelas. Gimana hidup kalian itu mau berubah jadi lebih baik. Tutor jadi feminin. Feminin itu tentang sibuk sama dirinya sendiri, sayang. Ya, kamu kerja, punya uang, gak bikin kamu jadi maskulin. Karena kamu lagi memenuhi dirimu sendiri dengan utuh. Tutor jadi berani. Gini ya, tiap kali kalian tuh ditakut-takutin orang kayak gini. Nanti kamu takut ini loh, dipelet loh. Gue sama pelet lebih kuat gue. Gue bisa bersahabat sama pelet itu biar gue lebih kaya. Gitu mikirnya. Kalian itu makhluk paling kuat. Punya akal, punya otak.
punya perasaan juga, itu yang bikin kalian tuh kuat. Coba baca bukunya Paulo Coelho, judulnya The Alchemist. Kita itu ahli kimia. Barang apa kita bisa ubah jadi apa? Kegagalan kita ubah jadi kesuksesan. Gila, manusia tuh kuat banget. Ngapain kamu takut? Kalau kamu kebanyakan ketakutan, kamu akan dimakan sama orang berani. Orang yang berani ngomong, ya. Orang yang berani ambil keputusan. Orang yang berani dan bisa lihat peluang, dimakan kamu. Salah nggak ya kalau kita cut off orang saudara sendiri? Cut off orang tua aja boleh, apalagi saudara. Cut off temen tapi dia masih nyicil hutang ke aku, ya cukup ditagih-tagih pas utang, waktu bayar utang aja. Makanya kalian jangan suka ngutangin orang, ya. Aku nggak mau ajak anak aku live. Aku nggak tahu soalnya itu nurunin algoritma live. Ya. Bagi tips kehidupan kantor. Kehidupan kantor, nggak usah banyak gosip kalian. Kerja profesional, pulang. Kerja profesional, pulang. Nggak usah banyak gosip. Tambahin skill. Kalau lagi nggak ada kerjaan, jangan gosip. Buka Coursera, buka LinkedIn, buka YouTube. Cari skill apa yang belum kalian punya. Cari sertifikat. Itu lebih baik. Dinyinyirin temen kantor, diem. Emang nyinyiran dia bikin kamu gak gajian? Enggak kan? Diem. Dinyinyirin, emang peduli? Enggak. Ya. Gimana kalau suami mau perbaiki hubungan setelah selingkuh? Wah, itu waktu yang tepat untuk mendenda. Minta mobil. Minta apa gitu yang mahal. Keren banget kamu, Kak. Ya, kalau gitu gak bisa naik ke atas, Kak. Apanya? Iya, ini aku lagi pengen wavy gini, ya, lebih bervolume gitu. Tuh. Nih, aku tadi tuh lagi nungguin pengumuman paper, ya. Aku mau tunjukin ke kalian. Aku mau nunjukin ini tujuannya apa, supaya kalian nggak cegil, ya. Ini hari apa ini? Minggu. Ini aku lagi ngerjain something. Diam ya kalian. Aku punya goals. Aku cerita ke kalian supaya jadi inspirasi, oke? Punya goals. Ini laptop ya. Pengen kuliah usia 32, telat nggak? Enggak lah. Kenapa harus telat? Kenapa sih kalian nanya, ke aku ini telat nggak? Ke aku ini telat nggak? Kalau mau ya udah langsung lakuin, nggak usah nanya. Banyakan nanya. Kenapa? Mau dibilang iya telat terus nggak jadi? Takut. Lemah. Males gue. Gak jelas. Muka kayak Opet tapi banyak duit. Matiin lampu. Matiin lampu juga. Kak, kalau ada yang lebih kaya, suami miskin apa harus tinggal jelas? Kemiskinan tuh kejahatan, tau gak? Susah ya kalian nemani suami miskin. Cepat dong, laptop aku yang imut. Aku tuh mau nunjukin ke wanita-wanita di sini yang masih cegil. Kenapa kita nggak boleh cegil? Karena di luar sana banyak banget yang bisa dilakuin. Ya, kemiskinan adalah kejahatan. Suami minta pisah gara-gara permasalahan keluarganya. Ya udahlah, kamu udah dibuang. Dia udah gak ngehargain kamu. Hargai diri kamu sendiri. Pergi dengan harga diri. Buktiin bahwa kamu tuh bisa. Susah move on itu kurang kerjaan, Kak. Iya, sini sayang, mami bantu. Sayang, sini mami bantu sayang. Saya mau nonton yang mana? Ini Sofia, mau nggak? Sofia Nur Karim. Perjanjian pranikah itu worth it nggak? Serah. Oke, it's for you baby. Waktu yang mendenda, waktu tepat mendenda saat dia bikin kesalahan. Langsung denda.
kamu orang Sidoarjo ya? Bukan, Surabaya. Kalau kita minta denda terus dia gak ngasih, ya buang lah. Udah dia bikin kesalahan Boleh. Cincin. banget. Kenapa sih kalian tuh takut kehilangan orang? Karena kalian gak berdaya. Tip move on dari cowok jelek miskin kak. Ya udah tahu miskin jelek masih lu pikirin. Alay lu. Ngapain kak? Lu sih kebanyakan ngasih. Kak, kamu punya temen toksik nggak? Aduh, gue nggak punya temen dekat sayang. Temen gue anak gue. Apakah dia toksik? Tidak. Dia adalah support system aku. Dia adalah anak yang paling lucu dan imut nih. Ya, gue itu lagi nungguin ini nih hari ini. Tuh. Gue dari kemarin ngerjain ini. Gue nulis sendiri ini guys. Sendiri. Gue mau ikut international conference. Diam kalian ya. Nih kalau kalian nggak percaya. Kalian yang ngatain gue ani-ani, yang ngatain gue nggak ada skill nih. Nih baca nih. Tuh. Gue itu tiap hari berusaha gimana berdaya, bikin karya, biar nggak ngecegil. Biar bisa inspiring kalian juga. Nanti kalau kalian ngelihat gue ini gimana, kalian bilang, ih dia kan ini, dia kan ani-ani. Ya emang kenapa sih kalian suka menghina ani-ani? Ani-ani itu pinter loh, nggak ngapa-ngapain juga. Dia dapat supir, dia dapat ini. Harusnya belajar lah, ya. Gitu. Udah ya, udah aku matiin nih laptop aku. Aku udah nunjukin. Nih, besok hari apa ya? Tanggal 1 aku mau presentasi. Makanya aku benerin rambut juga, ya. Bener ini karena aku pengen waktu presentasi ya kan international conference gitu ya kan aku harus badai dong. Gila, ntar gue masuk koran bisa kan kalau aku badai nanti diwawancara gitu. Iya kalau nggak pintar nggak bakal jadi ani-ani. Ani-ani tuh pintar. Kalian tuh harusnya belajar dari ani-ani ya. Emang salahnya ani-ani di mana daripada kita mau dibego-begoin laki-laki? Iya benar. Apa baby? Apa baby? Kak kalau masih kepo sama TikTok suami dan ngecekin cewek yang komen masih insecure, mendingan kamu sibuk nge-gym body goals. Ya. Jangan kurang kerjaan makanya. Ya. Baby. Iya aku belum ke Surabaya, nanti aja. Iya nanti ya, belum ke Surabaya. Kalau sampai takut suami dimutasi, ya udah biarin sih. Kalian tuh jangan kebanyakan ketakutan ya. Aduh, kalian kalau kebanyakan ketakutan tuh mental kalian kena, fisik kalian kena juga. Baby sini remote-nya sayang, biar nggak kena. Kalau kena air nanti itu. Ya, sini ya. Kak, OP hidung boleh nggak sih? Kenapa nggak boleh? Lu nanya ke gue, jelas-jelas gue aja OP. Aneh lu. Aku. Thank you. Welcome, you're welcome baby. Kalau sama mertua itu tutup kuping aja, anggap aja mati. Kalau ajak nikah berondong, ajak nikah. Lu ngajak nikah, yang bener aja lu. Lu sel sperma apa sel telur? Suami pilih istri sah, pelakor tantrum.
nyariin suami orang, ya biarin aja. Oh, diajak nikah sama Brondong. Berapa duitnya Brondong? Itu Syahrini sama si Reno Barak juga kan, si Reno Brondong. Duitnya banyak tapi. Kak, selain OP sama diet, infus whitening enggak. Supaya ketiak putih rajin dibersihin bulu-bulunya. Beda Mbak, Syahrini tuh cantik memang lah. Emang lu nggak bisa jadi cantik? Syahrini juga, dia tuh effort juga biar cantik. Makanya lu pikirin gimana caranya lu level up. Ya, at least lah kalau lu pun nggak ketemu sama Reno Barak, tapi ketemu Brondong yang provide lu. Gitu maksud gue, Cumi. Kerjaan gue bikin gue maskulin. Lu harusnya imbangin cuy. Ya, seimbangin. Udah 30 belum. Oh, kakak ini rese ini, dia dari tadi gue blok ya lu ya. Pokoknya kalau yang komen-komen gak jelas gue blok. Aku janda anak satu dilamar Brondong Tajin bekat kakak. Ya alhamdulillah, ikut senang sayang ya. Ya udah aku blok. Cumi Gondrongwati itu kayaknya. Pokoknya kalau Cumi Gondrongwati sama Cumi Gondrongwan nggak boleh di sini di live ini, langsung gue blok. Kak, suami aku kena pelet pelakor rupa keluarga. Biarin aja, cari suami lain yang lebih kaya. Komen apa tadi dia Kak? Ya lu udah tahu gue ngeblok, ngapain gue ulangin komennya apa di sini? Yang ada gue nanti nggak boleh live lagi sama TikTok. Yang bener aja lu, yang pinter dong. Kalau mau lihat ya lihat-lihat aja ke atas. Jadi orang tuh nggak usah kepo apa sih? Jadi orang nggak usah kepo. Jadi ibu-ibu itu yang high value gitu ya, bukan yang kepo. Di sini untuk belajar, bukan cari huru hara. Diam kalian. Supaya dapet cowok royalin diri lo sendiri, lo harus punya standar. Kalau ada cowok yang kira-kira mau kondo, langsung cut off. Galak banget emang. Oh ini juga nih lo rese nih, gue blokir juga lo. Ya, gue suka banget sama lo Kak. Thanks. Gue nggak botox. Makanya kalau Cumi Gondrongwan sama Cumi Gondrongwati gue blok ya. Minta bantu dana buat acara pernikahan ke cowok. Cantik. Wait. Lu nikahan yang bayar lo. Buang aja laki lo. Kalau di daerah lu tuh yang bayar nikahan harus cewek, lu pindah dari daerah itu deh. Serius. Suami mau kondo tapi royal sama anak gimana? Nggak ada konsepnya kayak gitu. Mau kondo aja. Lu kasih aja anak lu ke dia, lu pergi cari suami yang lebih kaya. Nanti kalau suami lu udah lebih kaya, lu balik lagi anak-anak sama lu. Gitu strateginya. Suka di transfer LDR, belum pernah ketemu. Iya bagus. Diajakin nikah tapi gaji berdua digabung untuk rumah tangga. Buang aja laki-laki kayak gitu. Itu namanya mau kondo parsial. Ya, minta 50-50. Gue tuh pernah ya, kalian denger ya, gue kan pernah waktu itu dikenalin sama temen gue, senior gue lah SMA. Dia ngenalin gue sama cowok ya kan, jadi kan kita belum pernah ketemu ya. Nah pas ketemuan, dia mengalian ya, gue kurang ajar juga nih. Gue ajak semua temen kosan gue, jadi gue dulu kan MT di bank, salah satu bank ya, bank swasta besar lah di Indonesia. Teman-teman gue kan dari daerah-daerah tuh sama gue juga ya, kita kan MT. Terus ngekos di Kemang, waktu di daerah di Kemang ya.
terus gue tuh janjian sama cowok tadi kan, kopdar gitu kan, dikenalin ya sama temen gue ya. Jadi gue dari dulu nggak main dating apps, tapi kalau ada yang kenalin ya gue open aja. Terus ketemu pertama, oke lah. Itu tau nggak, gue tuh ajak temen-temen kosan gue cewek ini ya makan di tempat yang bagus lah ya waktu itu, bagi anak yang ya gue kan masih gaji gue masih jauh lah dari sekarang gitu kan, baru lulus kuliah. Terus gini, temen-temen gue ajak semuanya. Jadi cowok itu bukan cuma ngebayarin gue doang, tapi ngebayarin temen-temen gue juga ya. Terus even gue dekat sama mantan suami gue ya, waktu itu mantan suami gue emang effort banget lah ya pada waktu itu ya, gue nggak tahu. Terus dia memang jodohnya sudah habis. Dia tuh tiap kali ngejemput gue buat jalan-jalan sama dia, itu temen gue selalu dibeliin makanan semuanya sekosan. Lo bayangin nggak? Jadi dari dulu emang gue pilih yang paling effort. Kalau ada yang tempe mendoan senderan gue ogah, tapi walaupun pada akhirnya ada something yang gak align lah atau apa, gue nggak tahu juga. Jadi intinya lo itu harus pilih siapa yang paling effort buat lo, yang paling suka buat lo, bukan lo yang suka duluan, bukan lo yang effort duluan. Orang yang suka banget sama lo aja belum tentu lo tuh jodoh terus sama dia sampai mati ya. Apalagi lo milih sama cowok yang nggak pernah effort buat lo. Apa lo nggak capek? Hah? Gitu. Mau dia ganteng mau enggak, lu bisa matiin lampu. Dengerin gue ya, gitu doang. Jadi lu pilih yang paling bisa ngasih lifestyle naik dari yang lu punya sekarang. Lu punya lifestyle segini nih, ya pilih yang lifestylenya segini. Jangan lu turunin lifestyle lu, capek lu nanti ya. Ya, gak cocok tinggal. Dan waktu gue itu milih mantan laki gue waktu itu, ya, itu gue juga ngedate lah sama cowok ini. Gue lihat siapa yang paling ini. Ada tuh satu cowok bikin gue turn off banget. Waktu itu kita makan di Sushi Tei ya kan, which is pada waktu itu makan di Sushi Tei abisnya tuh kayak 700 ribuan gitu pada waktu itu ya, 2014 atau 13. Itu udah lumayan banget kan. Nah terus dia nanya gini, kamu mau apa habis ini? Mau nonton atau apa? Terus aku bilang gini, aku mau chat time. Aku selalu beli chat time dulu. Dari dulu tuh aku suka chat time, tapi sekarang aku udah tobat soalnya manis banget. Terus waktu aku beli chat time itu gak dibayar sama dia. Terus dia diem aja gitu, terus aku jadi bayar sendiri kan. Nah itu turn off banget aku. Ya udah akhirnya aku pilih si yang cowok ini tadi, yang paling effort sama aku. Ya, buat jadi suami. Terus kan dia orang Jakarta ya kan, orang Jakarta. Buat nikahin aku di Surabaya tuh ngajak berapa mobil gitu buat ke Surabaya. Itu kan juga effort juga ya. Sampai kayak jauh banget kan. Itu pada waktu itu belum ada tol, belum sampai berhenti dulu di Jawa Tengah, stay dulu terus baru ke Surabaya. Yang itu namanya effort, Neng. Ya, pilih yang paling effort buat kamu, sayangku. Ya. Aku mau nanya, apa harus dipertahanin cowok yang bikin yang effort sampai puluhan juta tapi suka bikin ngerasa sendiri? Kamu apa? Kamu punya itu suami atau pacar apa-apa? Punya pacar lagi aja. Ya. Anting. Nih. Ini semuanya teardrop ini. Kak Rauna ngapain nyanyi-nyanyi? Dede jangan itu, jangan pakai tisu sayang. No, ini kotor baby. No, pakai sendok aja ya. Please, thank you. Kotor ini, ya. Dibuang ya. Oke. Dating app tapi dapet yang kaya gak apa-apa. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apa.
Kalau dibohongin terus tapi effortnya banyak. Kan aku bilang semua cowok itu pasti bohong. Nggak mau. Tisu. Kalau aku sih nggak main dating app. Tisu ini. Ini sayang. Puyuh nih. Sampai anakku gede juga, yang gede juga masih aku baby voice ini. Ya udah ya, aku mulai capek nih. Dadah.